Terusan sana tuh udah jalan lintas, Bang. Ah, sejauh. Kita lihat. Ini rumah tinggal atap. Jujur ini rumah tinggal atap. Tinggal atap, saudara. Kalau dibilang harta benda nggak tahu lagi kita nih gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog Junes Kutaraja. Ini hari kedua perjalananku menyusuri lokasi bencana banjir bandang yang terjadi di Aceh ya. Dan kali ini aku masih berada di Kabupaten Pidijaya. Hingga pekan ketiga banjir bandang melanda Kabupaten Pidijaya, tepatnya Kecamatan Merah 2, Gampung Menasah Raya. Lumpur masih tinggi dan belum ada tanda-tanda bantuan seperti alat berat untuk membersihkan. Kita lihat rumah warga masih banyak yang tertimbun lumpur. Ini awalnya apa di sini, Bang? Ini tanah kosong. Oh, tanah kosong. Memang tinggi ya, sampai semeter lebih juga, Bang? Kalau tanahnya ini nggak tinggi. Oh, Kan lebih bawah dari rumah itu lagi. tanahnya itu aslinya. Lebih rendah. Kita lihat tumpukan lumpur. Bahkan tidak ada aktivitas dari pemerintah ya, ataupun bantuan-bantuan yang masuk hingga ke lorong ini. Memang kita lihat kalau di sepanjang jalan menuju Gampung dan jalan raya banyak alat berat dan juga bantuan disalurkan, tapi tidak sampai ke dalam. Dan ini sudah pekan ketiga, artinya lebih kurang sudah 21 hari para penyintas ya terpaksa mau tidak mau, bisa dikatakan tetap tinggal di rumah mereka. Jalan-jalan memang nggak tanda lagi, Bang ya? Ini lumpurnya ini sekitar 2 meter lebih. Tingginya ya, yang kita lewatin ya. Kita lihat ini rumah warga Kinubuk dari suku Bali, ada yang hancur bahkan dalam sana. Tinggal lumpur itu mencapai 2 meter. Lihat sendiri rumah-rumah warga tertimbun dan hanya sisa atap kunseng. Belah sana. Ini sebagian rumah dalamnya udah masuk tanah semua, Bang. Ya, tanah semua di dalam. Bahkan kadang-kadang lebih tinggi di dalam lagi. Daripada di luar, karena dia nggak keluar lagi tanahnya. Lihat, tinggal atap. Pantesan dari tadi warga mengatakan kepada saya tidak bisa masuk kendaraan. Dan ini lumpur pun sudah mulai mengeras bagian. Kalau bawa kendaraan resiko sulit karena masih berlumpur sebagian. Walaupun di sini sudah mulai keras tanah. Kalau sungai sini jauh, Bang? Sungai
sekitar 100 meter lebih lah. 100 apa 200? Kurang 200. Kurang dari 200 ya. Paling rendahnya di sini nih, Bang. Tapi sekarang ini yang paling tinggi. Wah, berarti banyak tumpukan lumpur sini ya. Padahal ini dulu rendah. Ya, jadi bisa lebih dari 4 meter. Timbunan lumpur ah. Tapi ini Oh iya, ini kita lihat ini tiang listrik. Cuma kabel listrik aja sudah sangat pendek terasa. Dan ini hamparan. Kalau bilang ini bisa mencapai 4 meter padahal. Dulu ini bisa dikatakan rendah, kayak semacam rawa gitu bang, atau gimana? Rawa ya. Tapi sekarang malah tempatnya menjadi lebih tinggi. Memang rumah-rumahnya ya Allah. Terusan sana tuh udah jalan lintas bang. Ah, sejauh. Kita lihat. Ini rumah tinggal atap. Jujur ini rumah tinggal atap. Tinggal atap saudara. Kalau dibilang harta benda nggak tahu lagi kita nih gimana. Kalau sebelum ini dulu masuk daerah sini bisa naik mobil bang, atau enggak? bisa. Lebar jalan ini pagar. Oh iya ya, lebar ya. Truk pun bisa nih kayak masuk nih. Bisa. Ini pagar rumah orang. Halim. Ya. Oh iya. Rumah Pak Kecik Halim yang kita membuat janji wawancara beliau. Nih kemang. Hah? Wah, kita yang Bandung naik rumah kan. Ya, main kali. Yo Halim. Saya pula bang. Kak. Oke, agak. Lalu. Nama saya Abdul Halim Ishak, Desa Menasah Raya, Kecamatan Murah II, Kabupaten Pidijaya. Pasca kejadian banjir bandeng yang begitu luar biasa ini di Desa Menasah Raya, masyarakat kami di sini sebanyak 1.204 orang dan memiliki kakak 346 kakak. Luas desa kami ini seluas 103 hektar yang dampak banjir 100%. 3 dusun yang begitu luar biasa, yang contohnya seperti rumah saya yang di belakang ini. Dalam kejadian
kejadian terjadinya banjir bandang ini, memang kami setiap tahun ada banjir, tapi tidak sebegini dahsyatnya terjadinya banjir kali ini. Dulu paling ada banjir 2 jam 3 jam sudah surut kembali. Ini 5 hari tidak surut-surut air yang terjadi di kampung kami tercinta ini. Sudah dari Pado sampai anak muda ke sana menjemput saya, terus saya harus dibawa ke posko ataupun dapur umum. Sesudah daripada situ saya sudah sama orang ini ditariknya, dibawanya semua keluarga saya sampai ke tempat dapur umum itu. Belum ada posko, masih posko sederhana. Maka dalam hal itu di situ begitu sudah saya sampai situ, saya ambil alih. Maka saya jumpain Pak Camat, saya bilang, sampai ada dibilang di sini orang ini sudah enggak makan. Kalau sudah enggak makan, kalau memang saya selaku pimpinan kampung, selaku kesi, tidak ada saya, kan boleh diambil alih sama orang yang di bawah saya. Tetapi karena orang itu katanya tidak berani, maka saya bilang itu, saya agak besar sedikit saya ngomong, kalau saya tidak baca, kalau saya tidak ada, jadi harus diambil alih sama bawahan saya. Karena kenapa? Kita harus tindak lanjuti supaya masyarakat kita yang selamat ini jangan kelaparan. Maka sesudah daripada itu saya ambil alih langsung sama saya, terus buat posko banjir di sini supaya ada bantuan-bantuan bisa kita berikan kepada masyarakat kita. Karena bantuan dari pemerintah belum ada kita maklumi. Karena kondisi jalan macam dan sebagainya banyak yang rusak. Apalagi maksudnya kami di Desa Menasah Raya ini yang tidak bisa masuk mobil dan lainnya. Karena kenapa? Depan jembatan kita yang besar itu, jalan lintas Medan dan Banda Aceh terputus, sehingga tidak bisa orang yang tahu posisi bahwa di desa kita adalah parah. Maka dalam hal itu sudah daripada situ, alhamdulillah dengan ada uang kita sedikit, kita belanja dan kita beli pangan kita, sehingga lahirlah dapur walaupun bantuannya belum ada. Ada masyarakat kita yang masih terkurung di rumah, tidak bisa keluar. Maka pada hari itu sudah mulailah masyarakat yang bisa keluar. Itu pun keluar orang itu melalui apa? Itu tali listrik. Tali listrik itulah mereka pegang. Sehingga banyak masyarakat kita yang selamat daripada derasnya banjir ini. Sesudah daripada itu banyak juga lah masyarakat kita karena tidak ada bantuan daripada tim SAR. Jadi ada bantuan ban yang dibawa dari kampung lain itu, ban dalam mobil itu yang sudah dikasih angin itu untuk menyelamatkan masyarakat kita yang terkurung di dalam rumah. Maka ada juga satu orang yang meninggal, yang duluan meninggal di dalam air karena dia sakit lumpuh. Itu sudah datang langsung dijemput oleh tim SAR. Itu di kampung ini, Pak? Di kampung kita ini tim SAR. Ada satu lagi dibuka dengan cara dibukanya seng, dibukanya seng, diambil dari atas itu baru datangnya tim SAR yang jemput apanya ini. Kemudian di sini ada 2 orang meninggal, yang satu lagi sesudah daripada banjir ini, efek yang pasca banjir, beliau pun meninggal di kampung kita ini. Ada 2 orang yang meninggal. Yang kedua tuh berapa, Pak? Kena banjir juga karena dia orangnya sudah sakit, stroke, tidak bisa bergerak, sempat dilarikan juga ke rumah sakit. Berarti 2 orang di kampung kita meninggal. 2 orang yang meninggal. Sesudah daripada itu alhamdulillah walaupun sedikit-sedikit sudah mulai berdatangan bantuan dari masyarakat ke masyarakat yang di luar daripada kampung kita ini ataupun kecamatan kita ini ataupun kabupaten kita, di luar di kabupaten kita yang tahu bahwa kita kena banjir. Disitulah kami bisa berkumpul sedikit-sedikit bantuan itu. Sudah daripada itu hari ke 7
saya pergi ke kabupaten. Alhamdulillah kami bawa bantuan satu mobil backup. Disitulah kami bisa bertahan hidup dengan pangan-pangan yang tersebut. Sampai sekarang kami bantuan-bantuan ini banyak diberikan oleh para donasi-donasi dari luar kabupaten dan provinsi kita ini. Maka dalam hal itu kami juga berterima kasih kepada para donatur-donatur, donasi-donasi yang telah membantu kami masyarakat Kampung Menasah Raya ini, Kecamatan Merah 2 ini, Kabupaten PD Jaya. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang mereka masih bisa untuk bertahan hidup. Tapi saya mengharapkan sekali kepada donasi-donasi dan juga pemerintah dan juga Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolonglah bantu masyarakat kami ini, karena kami ini tidak bisa lagi tinggal di rumah, karena rumah kami ini sudah banyak yang tertimbun dengan pasir, sehingga kami tidak bisa untuk tinggal di rumah, karena kami pun dekat dengan das daerah aliran sungai. Karena kami sudah dengar juga sama pemerintah, dikatakan untuk sementara harus dipindah karena 200 meter dari sungai tidak dibolehkan untuk tinggal. Maka dalam hal ini mungkin kami kalau ke depannya ini tidak ada sandang dan pangan ini, kami bisa jadi kelaparan. Makanya kami sangat mengharapkan kepada pemerintah untuk bisa memberikan pangan dan kami stok di toko ataupun di gudang logistik kami. Pak, sampai saat ini ada nggak info bakal direlokasi kita, Pak? Untuk sementara. Ada info daripada pemerintah Kabupaten PD Jaya, sudah kami duduk, sudah kami berunding untuk sementara waktu ini akan dibuatnya rumah hunian sementara. Rumah sementara. Mungkin lokasi sudah diminta dan akan selanjutnya nanti akan dibangun rumah yang layak. Jadi selama ini Pak, pengungsian kita di mana aja tuh Pak? Untuk sementara ini kami di Desa Menasah Raya, pengungsiannya ada dikasih oleh pemerintah kabupaten. Saya sudah minta kemarin itu, termasuk sama istri wakil Gubernur Aceh, sampai ke tempat kami di Dinas Kesehatan. Saya minta untuk beserta dengan Kepala Dinkes untuk memberikan tempat Dinkes dan Puskesmas untuk bisa menginap ataupun berteduh masyarakat kami yang dampak banjir bandang ini yang tidak bisa kembali ke rumah. Di situ ada 2 tempat, kemudian tempat satu lagi di Menasah dan di sekolah beserta dengan di kantor Kesi. Mungkin itu tempat-tempat titik tempat pengungsian. Tenda dari BNPB semalam ataupun kemarin saya jemput ke sana untuk meminta, karena kita maklumi tempat Dinkes dan Puskesmas harus bisa beroperasi karena itu merupakan infrastruktur kesehatan untuk membantu masyarakat kita yang sakit. Sehingga Puskesmas harus diaktifkan kembali. Walaupun sekarang maksudnya Puskesmas dan aktif, tetapi di luar daripada gedung dinas. Nah, kalau tendanya itu Pak, kenapa baru sekarang dikasih mereka, atau memang harus kita minta dulu atau gimana Pak? Tenda BNPB. Masalah tenda dari BNPB mungkin baru datang, mungkin karena aku tengok masih di dalam paketnya, mungkin baru sampai ke tempat kita di kabupaten, walaupun sedikit. Kemarin pun kita minta itu yang dikasih 1, saya bilang tidak bisa Pak, harus 2 karena banyak ini pengungsi kita yang di luar yang nggak bisa kembali ke rumah. Alhamdulillah pun dikasih 2 tenda besar. Bukan dikasih baru kemarin karena datang wakil presiden Pak? Tidak. Oke Pak.
rumah saya yang sudah 15 tahun. Saya tinggal di rumah ini. Tapi sekarang tanpa apapun, tidak ada lagi, saya hidup di nol. Semua barang-barang saya, semua aset-aset saya sudah terkubur di dalam rumah ini. Semoga pemerintah memperdulikan hal ini. Saya tidak ada lagi tempat tinggal. Waktu saya keluar itu belum ada retak ini. Ini waktu naik. Nanti dibuka aja sengnya kan. Sama adik mamu juga, Mak. Kayak mana? Kawan kan? Iya Pak, dari kawan ke kawan. Sama adik mamu dia hebat. Dialah yang explore semua saya punya rumah kita ini. Ini sungai itu kan. Ini aja dua sungainya lagi. Sungai baru. Satu. Tengok kayu. Kemarin itu waktu saya kesini hari ke apa itu 7 itu, masih jalan air. Masih ada air sini. Itu anaknya. Itu ada rumah yang sangat susah lah, itu terpas itu. Aripan, sebelah deh. Kita nak pulang. Itu pesantren apa? Penangkapan di tempat abcik saya dulu. Saya kan abcik saya kan kunci pantai 5. Sekarang apa jadi kemarin di sini saya itu. Oh, sudah ya sudah. Balik ke sana. Itu bukan sedikit ayat 2 gila. Maka ada beku jadi lagi ngambil kayu-kayu itu. Itu rumahnya Ustaz Makmur. Dengan saya juga sekolah pada masa ini. Dulu pertama itu kesini jalan air masih jalan terus. Waktu hari pertama tuh. Ini batu lagi kan. Makanya lahir 2 anak sungai. Ini satu. Anak sungai baru ya. Makanya kencang kali air ke rumah kita. Karena udah ditutup sama kayu ini, terakhirnya nggak jalan lagi. Oh, ini kok bentuk es gini. Lahir. Di sana ada arus. Nah, sebenarnya ke sana sungai. Oh. Ini yang sebenarnya anak sungai Merdu ini bukan ke sana arahnya, Pak. Tapi arahnya ke sini. Ini, Lurus. Ini dia. Lurus sana ya. Tapi nggak kita tengoklah ini macam mana dahsyatnya. Sudah tertimbun semua sungainya ke sana. Sehingga lahirlah sungai ini ke sana. Berarti yang belah sana tuh baru, Pak. Baru lahir. Waktu ke tempat kita masih di atas dia nggak dikikis habis sekali ya. Padahal di sini ini ada apa namanya pohon bambu nih. Ini pohon bambu di sini 1, 2, 3 ini. Sekarang udah nggak ada lagi. Nah, di sana banyak itu pohon bambu. Pak, ini kan banyak nih kayu-kayu gede nih, tuh nih gelondongan-gelondongan gede nih.
Nah, ini gimana Pak menurut pandangan Bapak nih? Ini saya sangat mengharapkan kepada pengambil kebijakan ataupun pemerintah Provinsi Aceh yang terutama sekali selaku gubernur dan juga Bupati PD Jaya untuk mengharapkan menstop, jangan ada lagi mengalokasikan untuk penanaman sawit khususnya di PD Jaya, sehingga untuk menyelamatkan masyarakat kita di sini yang dekat dengan aliran sungai. Kalau ini tidak di stop, jangan harapkan lagi kehidupan masyarakat kita. Dan yang sebenarnya semua daripada yang punya lahan-lahan sawit ini harus bertanggung jawab ini terhadap masyarakat yang dampak daripada banjir ini. Karena ini ulah daripada orang-orang yang buka lahan sawit inilah sehingga hancurnya sungai ini. Karena banyak ibaratnya kayu-kayu gelondongan ini yang hanyut dan yang menghantam rumah masyarakat. Ini siapa yang mau bertanggung jawab? Mereka lah ini yang punya lahan-lahan sawit ratusan hektar, ribuan hektar. Maunya mereka harus bertanggung jawab hal ini. Ini sangat menyedihkan. Jangan orang kaya itu makin dia merasakan hebat, yang miskin ini makin merasakan kesengsaraannya dengan kehidupan mereka yang kaya ini. Itu harapan daripada kami. Itulah ada tinggi kali semua, tinggal atap. Memang ada harapan untuk kita gali lagi Pak? Hah? Nggak ada harapan untuk kita korek lagi ya kan? Untuk harapan untuk gali berasa udah berat. Iya. Saya sangat mengharapkan pada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah provinsi untuk dalam waktu ini segera membangun ataupun meletakkan batu gajah di pinggir sungai ini agar tanah-tanah yang tertimbun ini sudah tertahan. Dan untuk mengharapkan ke depannya mungkin dengan adanya batu gajah di seluruh das, airnya mungkin sudah agak susah untuk naik. Terima kasih. Karena memang tempat kita ini rendah, paling rendah di sini Pak. Kami aja pun berpikir dulu mana bisa tertimbun seperti ini ya. Iya. Banyak ada tertimbun dia. Ya saya waktu nanya sama warga tadi kan, Menasa Raya, pas tengok depan deh nggak nampak kok. Pas tapi ketika sudah masuk ke dalam tuh kan, baru itu baru kaget. Kaget campur ya. Iya. Karena orang BI pun udah pernah sampai ke sini nengok situasi seperti ini. Karena waktu kemarin itu banjir ini lah di tali listrik orang berpegangan supaya bisa keluar ke sana. Memang kalau tali listrik apanya ini berapa meter ini? Iya. Tiang listriknya. Ini aja rendah kali bisa dipegang kemarin ya. Alhamdulillah udah duluan dimatikan listrik kan. Anu buka? Hah? Buka? Itu pasang lock. Itulah. Mana jalan kita? Sana Pak. Inilah di tali listrik ini. Pegangannya. Karena waktu ini menyelamatkan kendaraan kami ke sini, karena di sini yang lebih tinggi. Jadi kendaraan di sini itu tampak lubang-lubang itulah tempat digalinya kereta itu. Oh, ke bekas kereta. Kereta itu sampai 2-3 meter. Bekasnya, tapi udah ketimbun lagi ya. Ketimbun lagi karena sudah hujan juga kali ya. Iya, iya, betul. Udah turun lagi tanah. Ini bekas dulu sempat ditemukan beberapa sepeda motor. Kami aja mau ongkosi satu kereta itu 300. Tuh galinya tuh.
Nah, itu kendaraan pemerintah kita ke sini. Ah. Di situ juga tertimbun. Saya pikir tadi kan ada kendaraan di Nasah plat merah. Saya pikir Honda abang tadi. Ah. Kalau enggak, belum siap. Masih di dalam apa itu? Oh. Bengkel. Ya Pak, Hanyutnya. lapanya saya dapat juga. Oh, pertama. Lepas-lepasnya. Lepas. Itu daripada sini. Hanyutnya di sana. Itu masih ingatnya di air. Ya, anak sungai ya. Ini sebenarnya dulu jalan atau gimana, Pak? Jalan ini. Jalan. Sekarang seperti anak sungai ya. Ini jalan. Ternyata mobil yang dipakai ajunya ke sawah, Pak. Hah? Ajunya ke sawah. Mobilnya. Maksudnya ada aju dari sini. Dan nengok ada orang di situ. Dia minta tolong sama kita. Tolong. Ah. Dalam tuh ini. Dalam ya. Tadi, Pak. Mungkin tengok-tengok ini masih ada. Satu di situ dalam nggak? Dan nengok di sini ada satu orang yang tersangkut di tembok ini. Oh, beton tuh. Itu Bapak kemarin udah terambang-ambing sama ini? Sama kulkas tuh? Di sini. Bayarnya ke sana. Kenceng ini. Di sini airnya tidak terlalu dalam, tapi kencengnya ini. Ya, itu yang buat orang jatuh dan hanyut juga. Di sinilah tersangkut dia di bawah. Di beton yang berdiri itu ya. Terus minta tolong sama saya, tolong Pak, ya lompat ya. Sehingga harusnya alhamdulillah dari nggak tahu lah macam mana ini, tahu. Makanya banyak kali kena kawan. Oh, ini tembok berkawat berarti. Ya waktu hanyut itu Pak, Ini gardu ini mau dihantamnya saya. oh, tiang listrik itu ya. Yang apanya biar nggak lepas lah pegangan-pegangan kami itu kan. Ya yang gardu ini hanyutnya ke sana. Sudah saya tunjang apa gardu ini. Dia mau hanyutnya ke sini. Ini banyak kawat-kawat berduri. Kalau hanyut ke kawat berduri itu tidak selamat kami semua. Saya tunjang tembok ini. Tembok ini masih berdiri waktu itu. Kemarin tuh masih berdiri. Saya tunjang tembok ini, kemudian terus saya mendekat kawat di situ. Ini kawat ini, saya tunjang lagi itu hanyutnya ke sana. Sini hanya. Ini masih kampung. Belangcut. Oh, ini udah Belangcut. Sudah ke desa Belangcut. Oh, batasnya mana tadi? Batasnya pasti tadi parit itu yang saya bilang ada pohon kelapa itu. Di situ batasnya antara Manasaraya dan Belangcut. Oh,
Saya nengok anak saya kemana satu lagi, rupanya dia tersangkut di sini. Dipegangnya apanya ini? Ujung-ujung pohon jambu nih ya. Pohon ini dia pegang, alhamdulillah mengerti anak saya itu. Kalau ketika empat mungkin saya nggak sanggup mengapalkan orang itu. Berarti anak bapak 2? Anak 2, istri. Sudah dari itu hantamnya apanya di sini. Terus Oh di sini. inilah bukti tali tempat tidur. Ini apa kasur? Apa namanya? Spray. Nah, inilah kain spray saya ikat di sini. Karena di sini rendah air tapi kecilnya minta ampun. Yang mana tadi Pak talinya? Ya ini. Inilah kain spray yang di rumah itu yang saya ikat di sini supaya tidak hanyutnya kulkas, karena modal utama penyelamatan saya beserta istri dan kedua anak saya. Itu di baju apa saya? Baju jaket yang saya taruh di situ karena kita agak tebal. Takut waktu kami menghanyutkan kami sekali lagi untuk mencarikan penyelamatan di sana tidak terlalu berat. Makanya saya tidak pakai baju. Itu baju yang saya taruh di istri saya. Sedangkan di sini waktu yang anak itu yang bilang ayahnya jatuh, yang dirujuk ke Sigli, dia di cabang ini, kita di cabang sana. Malah saya pernah naik ke atas. Itulah berdiri. Di sinilah. Sedangkan anak saya ke sana, Ke atas. Berapa? yang hanyut kami lagi 2,5 kilo. 2 kilo. Menua mungkin 3,5 kilo. Dan hanyut lagi di sini itu dulu gini. Lo gitu ya? Dulu lo gitu ya? Udah sama juga. Malah lah tinggi kami sama ini juga. Kamu dulu orang sini berdiri aja sini, kamu ditengok kami banjir. Kayak ada bapak-bapak kemarin. Jangan ditolak ke sana lah lumpurnya katanya. Tapi gampang naik air ke kami. Leluconnya gitu Pak. Ini kampung gede apa nih? Ya, ini batasnya kita. Ini Nazar Raya sana. Ini Kampung Belang. Oh ini? Ini Kampung Belang. Oh ini kampung Belang berarti di sebelah kanan nih? Nazar Raya. Oh, Nazar Raya luas. ruko ini Menasaraya. Nazar Raya. Itulah. Ini batasnya Nazar Raya ini. Sama jalan ini. Oh, ini berarti ini ke sana Nasaraya. Nazar Raya. Ini Kampung Belang. Ini batasnya. Perjalanan di kampung Menasaraya dengan Pak Geci. Pak Geci Tangguh. Insyaallah segera pulih Pak. Amin. Dan segera dapat bantuan relokasi kita Pak untuk warga kita yang betul Amin. terdampak. Semoga terkabulkan. Dusun Meradu. Oh ini Meradu. Ya. Duan pula. Dua. Merah itu gajah duduk istirahat. Oh, du. Makanya itu fenomen gajah dulu itu. Oh, Pak Gede kan.
Nah, barang mahluk ya belum ah? Rumah lah, barang mahluk kena tsunami. Tsunami ya. Bupa. Di semoga ini. Ini Tekong. baby menduan dek kah? Ini Ya. Rico. Baby menduan, umah nek je kah dulu menduan. Nah. Man, kenapa ada bendera putih itu, Bang? Ada bendera putih. Negara Putih ini minta bantuan internasional. Minta bantu internasional. Nah, PBB kemarin ya. Ya. Itulah karena masyarakat ini sudah membutuhkan bantuan karena bantuan dari mungkin pusat belum sampai ke sini sehingga mereka sudah merasakan nggak tahu lagi mana mau mengadu. Maka sehingga ini lahirlah bendera putih ini untuk minta bantu ke badan internasional. Ini sebenarnya kondisi jalan lagi berdebu ya. Karena lumpur yang sudah mengering dan akibat lalu lalang kendaraan sehingga banyak debu dan ini berpotensi membuat warga sekitar sesak, terutama para penyintas korban banjir bandang yang mulai mengalami gejala atau beberapa kesehatannya mulai menurun juga, termasuk salah satunya adalah batuk Dan sesak nafas. dan sesak napas, Pak ya. Iya. Banyak yang sudah terjadi. Bantuan masker pun nggak ada, Pak, belum ada. Atau Pertama ada yang dibantu sama apa, sekarang udah nggak ada lagi. Udah habis. buat saudara-saudara semua yang di luar sana yang melihat video ini, ingat bencana itu bukan sekali kita harus membantu saudara-saudara kita itu sampai mereka betul-betul mampu berdiri sendiri. Karena untuk saat ini jangankan berdiri sendiri, untuk tempat tinggal saja pun susah kita. Jangan lupa subscribe channel YouTube Vlog Jurnalis Kutaraja, catatan seorang jurnalis.